Selamat siang Bapak Ibu, terkait penginputan data di Sinovik, informasi yang harus kami sampaikan berikut surat dari Ortala bahwa penginputannya paling lambat tanggal 13 April 2023. Jadi Bapak Ibu harus mulai mempersiapkan untuk 2 hari ke depan apa saja yang perlu disiapkan. Untuk inovasi yang disyaratkan dari Ortala sudah lebih dari 2 tahun, itu di kolom sebelah kanan itu ada dari Gempita Merah sampai Yuk Jaim. Jadi Bapak Ibu yang menjadi admin inovasi tersebut mulai kita mempersiapkan data-data yang perlu disiapkan. Jadi ada 14 inovasi yang akan diinput ke Sinovik. Berikut listnya yang kolom sebelah kanan. Adapun surat yang perlu disiapkan pertama adalah ada 3 jenis surat. Itu ada surat-surat pernyataan yang akan ditandatangani oleh kepala dinas. Suratnya ini ada kayak surat informasi pernyataan replikasi, identitas, dan intinya semua ini akan silahkan diisi dan diupload nanti ke Google Drive yang kami akan mintakan tanda tangan dari kepala dinas. Google Drive yang dimaksud adalah Google Drive yang waktu itu dipakai untuk mengupload data inovasi Bapak Ibu. Jadi 3 surat itu sudah kami siapkan. Template-nya silahkan di-download dan diisi dahulu, nanti di-upload lagi ke sini. Untuk yang 14 inovasi yang disyaratkan tadi dari bagian Ortala. Kemudian kita akan mencoba masuk ke bagian aplikasi Sinovik. Silahkan masuk ke websitenya, nanti akan kami share linknya. Kita masuk ke menu login. Untuk data login, ID dan password juga akan kami share. Setelah diisi, jangan lupa untuk klik I'm not robot dan masuk ke bagian aplikasi. Silakan klik ke bagian proposal, langsung buat proposal baru. Silakan baca syarat dan ketentuannya dan jangan lupa klik bagian checklist dan silakan lanjutkan untuk membuat proposal. Bagian pertama, kolom pertama silakan isi nama inovasinya. Kedua, isikan juga untuk tanggal waktu inovasi dimulai. Jadi ya, misalnya ini saya bikin tanggal tahun 2020 ya. Karena sudah lebih dari 2 tahun. Ada 2 jenis inovasinya, yang satu itu bagian umum dan khusus. Kalau yang coba yang khusus ini untuk inovasi yang sudah pernah masuk, kayak contoh saya coba cagar jasa ada. Tapi misalnya saya coba tadi Gempita Merah ya, coba Gempita Merah. Nah, Gempita Merah kalau nggak salah nggak ada, berarti kita masuk ke umum saja. Dan apakah sudah pernah masuk ke top 99 ya? Kalau memang sudah pernah masuk silahkan ya, kalau nggak tidak. Ini saya coba Gempita Merah. Silakan kategorinya di checklist sesuai dengan jenis inovasinya. Yang bagian bawah juga di checklist sesuai dengan inovasinya. Nah, ini 3 surat ini yang tadi sudah disiapkan sebelumnya. Saya ambil contoh saja, misalnya saya sudah saya siapkan, saya upload sesuai dengan permintaannya. Ini saya udah ambil. Kemudian apakah dia bentuknya mengisi formulir misalnya seperti aplikasi? Kalau iya silahkan klik ya. Kalau jenisnya untuk pelayanan saja berarti checklist tidak. Oke, setelah itu silahkan dilanjutkan. Nah, ini yang harus diisi oleh Bapak Ibu untuk kelengkapan inovasinya. Jadi ada persyaratan-persyaratannya, apakah itu di bagian bawah. Kalau Bapak lihat, Ibu lihat itu ada misalnya minimal 200 kata, bahkan kalau ada 500 kata, ada 600 kata, silahkan diisi sesuai dengan hal-hal yang perlu disampaikan terkait inovasinya.
Untuk kolom-kolom ini Bapak Ibu nanti kita bisa konsultasi atau kita bisa komunikasikan itu hal-hal apa sih yang perlu disampaikan, karena kayak contohnya di kolom nanti itu di salah satu kolomnya tentang kebaharuan inovasi itu melihat apa sih yang terbaru dari inovasi ini dibandingkan tahun lalu. Misalnya targetnya atau metodenya sekarang berbeda. Berikut juga ada juga hal-hal terkait misalnya di kolom untuk yang bantuan atau support dari bagian dana maupun sumber daya manusia. Contohnya, inovasi ini didukung oleh dana dari APBD atau BLUD atau dari manapun, itu bisa dilihat di SIPD. Misalnya itu untuk kegiatan ini loh yang akan membantu pelayanan untuk terlaksananya inovasi ini. Atau mungkin sekarang jadinya inovasi ini melibatkan kader ataupun OPD lain di tingkat wilayah, misalnya kecamatan, kelurahan, silahkan ditambahkan disesuai kolom-kolom yang disiapkan. Dan jangan lupa memperhatikan tetap minimal kalimat yang harus disiapkan. Nah, ini yang kolom ini misalnya support dari anggaran atau ada SDM-nya ataupun hal itu, silahkan diisi yang di kolom ini yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Untuk ketentuan kalimat itu ada selalu di bagian bawah, itu harus berapa kalimatnya, katanya 200 kata atau 300 kata atau 500 kata, itu tetap ada di bagian bawah. Nah, ini yang bagian kalimat yang kata, mohon maaf, kata yang harus disiapkan berapa ratus kata. Saya di sini akan tulis hanya uji coba dulu semuanya. Jika sudah, silakan klik bagian yang paling kanan itu simpan. Maka proposal Bapak Ibu sudah masuk ke dalam list. Namun di sini ada notif, ketika ada notif kuning yang tadi itu sebelah kanan, proposal itu belum lengkap, kita bisa klik apa sih yang belum lengkap. Ini karena belum 200 tadi sesuai dengan ketentuannya 200 kata atau 300 kata atau 500 kata. Itu bisa kita edit lagi nanti di bagian edit proposal. Nah, di bagian edit proposal kita akan klik, nanti akan ke menu ini lagi. Nah, tadi ini dilengkapi sesuai dengan syarat yang ditentukan. Jika sudah, ya save lagi. Nah, langkah terakhir adalah untuk submit. Nah, ini submit kita akan lakukan berbarengan saja nanti ketika semua sudah selesai. Nanti kita biar bareng-bareng. Jadi itu demikian yang kami informasikan untuk penginputan proposal inovasi di Sinovik 2023. Jika ada pertanyaan nanti kita bisa sharing ataupun komunikasi atau datang ke Dinas Kesehatan di bagian perencanaan supaya kita bisa lebih tepat untuk mengisinya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa ngejar waktu tanggal 13 April untuk input semua inovasi. Terima kasih dan selamat siang.